Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Ida kita membahas latihan ujian sekolah matematika kelas 9 bagian yang kedua. Akar-akar persamaan X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0 adalah, kita faktorkan dahulu. Negatif 7 faktornya adalah positif 1 dan negatif 7, sehingga menjadi X plus 1 kali X min 7 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0 atau X min 7 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 7, jadi jawabannya C. Grafik putus-putus menyatakan Y sama dengan X kuadrat. Maka grafik garis tebal menyatakan grafik putus-putus kita geser ke bawah. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 3. Segitiga PQRS mempunyai koordinat. Menghasilkan bayangan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Koordinat segitiga P aksen, Q aksen, R aksen adalah secara umum P, Y dicerminkan terhadap sumbu X atau direfleksi ya, menghasilkan P aksen X, negatif Y. Sehingga P negatif 5,2 dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan P aksen negatif 5, positif 2 menjadi negatif 2. Q 1,5 dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan Q aksen 1, negatif 5. R 3,1 dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan R aksen 3, negatif 1. Titik B 3, negatif 4 ditranslasi oleh 42, dilanjutkan dilatasi berpusat O dengan faktor pembesaran 3. Menghasilkan bayangan B double aksen. Nah, B3, negatif 4 ditranslasi ya, ditranslasi itu digeser terhadap 42, berarti B aksennya adalah 3 ditambah 4, negatif 4 ditambah 2, sama dengan 7, negatif 2. Kemudian dilanjutkan dilatasi faktornya. 3 pusatnya O, berarti masing-masing dikalikan 3. Menghasilkan B double aksen 21, negatif 6. Titik A 8, negatif 2 dirotasi dengan pusat O faktor sebesar negatif 180 derajat. Nah, maka rumus umumnya adalah menghasilkan A double aksennya adalah negatif X, negatif Y. Berarti 8, negatif 2 menghasilkan A aksen negatif 8,2. Segitiga PQRS kongruen dengan QRS. Karena memenuhi kriteria apa? PS sama dengan RS, berarti sisi. Kemudian SQ sama dengan SQ. Karena berimpit ya, berarti sisi. PQ sama dengan RQ, berarti sisi, sehingga memenuhi sisi. Seorang anak memiliki tinggi badan 1,5, kemudian bayangannya 3 meter. Ya, kita lihat tingginya 1,5, bayangannya 3 meter. Kemudian
Jika pada saat yang sama panjang bayangan sebuah tiang bendera adalah 10 meter, kemudian tinggi tiang bendera diumpamakan X, maka X per 1,5 sama dengan 10/3. Disilangkan X sama dengan 10/3 kali 1,5. 10 kali 1,5 itu 15 bagi 3 ya. Berarti hasilnya 5. Jadi tinggi bendera 5 meter. Luas minimal kertas yang digunakan untuk membuat topi adalah, nah kita lihat D-nya 16, R-nya berarti 8 ya separuhnya. D-nya 15. Pada segitiga triple Pythagoras 8, 15, 17. Berarti kalau ininya 8, tingginya 15, sisi miringnya 17. Luas sama dengan pi RS. Sama dengan 427,04. Sebuah drum memiliki diameter 56, berarti R-nya 28. T-nya 80. Volume sisa sama dengan 30% kali 22/7 kali R kuadratnya 28 kali 28 kali 80 sama dengan 4 ya. 59136 cm kubik atau menjadi 59,136 liter. Nah, jika DE dibanding EA 2/4, panjang EF kalau kita gambar kembali ya, DE 2, EA-nya 3, maka panjang EF berapa? Disilangkan EF sama dengan 2 kali 24 ditambah 3 kali 12 dibagi 2 tambah 3 sama dengan 16,8. Harga 3 buku dan 5 pulpen. Kita misalkan B harga 1 buku, P harga 1 pulpen. Berarti 3B tambah 5P sama dengan 38. Kemudian harga 5 buku dan 6 pulpen 54, berarti 3B tambah 6P sama dengan 54.000. Kemudian kita mencari B dan P dulu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita silangkan aja, ini merupakan cara paling mudah. Jadi ini 35, berarti ini pengalinya 5, ini pengalinya 3 dibalik ya. Sehingga atas semuanya kali 5 menghasilkan 15B tambah 25P sama dengan 190. Yang bawah semuanya dikalikan 3 menjadi 15B ditambah 18P ditambah 162.000 dikurangkan. Sehingga 7P 28.000, P ketemunya 4.000. Masukkan P 4.000 ke persamaan yang pertama ya, 3B plus 5P sama dengan 38.000. Sehingga 3B sama dengan 18.000, B-nya ketemu 6.000. Nah, pertanyaannya harga 3 buku tulis dan 2 pulpen. Berarti 3 kali 6.000 ditambah 2 kali 4.000, hasilnya 26.000. Tentukan nilai ulangan harian matematika 9B dari data di atas. Nah, nilai ulangan kan diumpamakan X, frekuensinya F. Sehingga Fx dikalikan 1 ya. Nah, ini adalah sigma F. X ini adalah sigma F. Rumusnya nilai rata-rata sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Hasilnya 224 bagi 30, hasilnya 7,47. Tentukan hasil operasi 4 pangkat 7/5 kali 4 pangkat 3/5. Pangkatnya dijumlahkan ya karena perkalian. Kemudian
sama dengan 4, 10 bagi 5, 2, sama dengan 6, 4 kali 4, 16. Sebuah drum penyimpan minyak berbentuk seperti gambar. Hitung volumenya. R-nya berarti 7, T-nya 8. Volume sama dengan volume tabung tambah volume setengah bola. Volume tabung pi R kuadrat T, volume setengah bola 4/3 pi R pangkat 3. Angkanya dimasukkan. Nah, berarti volumenya hasilnya adalah 1950,7 cm3. Gambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan E kuadrat min 10 ditambah 9. Nah, titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Sehingga E kuadrat min 10X plus 9 sama dengan 0. X min 1 difaktorkan ya. X min 1 kali X min 9 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0 atau X min 9 sama dengan 0. X sama dengan 1 atau X sama dengan 9. Titik potongnya 1,0 dan 9,0. Titik potong dengan sumbu Y syaratnya X 0. Berarti X-nya diganti 0 ya. Y sama dengan 0 kuadrat kurangi 10 kali 0 tambah 9 hasilnya 9. Titik potong dengan sumbu Y 0,9. Sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. A-nya 1, B-nya negatif 10, maka X sama dengan negatif kali negatif, hasilnya positif. Berarti 10 bagi 2, hasilnya adalah 5. Persamaan sumbu simetri X sama dengan 5. Titik baliknya adalah X sama dengan 5, masukkan ke Y sama dengan E kuadrat min 10X plus 9. Angkanya dimasukkan sama dengan 25 kurangi 50 tambah 9 sama dengan negatif 16. Titik baliknya 5, negatif 16. Lalu kita gambar sumbunya. Sumbu X, sumbu Y. Gambarnya kita gambar. Nah, ini sumbu simetrinya. Nah, demikian pembahasan materi dari Bu Ida, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.